Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 21. Kekuatan gaib. Tata Gata. Sinfasyang. Sutra Teratai episode 1780. Dalam perbendaharaan dari Sutra Teratai, bunga mekar dan buah tumbuh. Kondisi batin dari dunia perbendaharaan bunga teratai dipenuhi dengan bunga mandarawa. Kondisi batin dari dunia Buddha adalah halus, menakjubkan, dan sulit dibahas. Dalam perbendaharaan dari Sutra Teratai, bunga mekar dan buah tumbuh dalam kemurnian. Dalam intisari ajaran Cingse, dari satu tumbuh menjadi makna tanpa batas. Mari melihat dan memahami dengan sepenuh hati kondisi batin dari dunia perbendaharaan bunga teratai, mandala yang meliputi seluruh alam semesta. Dunia yang digambarkan dalam Sutra Awatam Saka, itulah yang disebut penuh di batin juga memenuhi seluruh dunia. Semuanya adalah panorama yang mulia dan makmur. Keindahan panorama tersebut diliputi sepenuhnya oleh hiasan bunga dari sudut pandang kondisi batin Sang Buddha. Tidak dapat menggambarkan dharma yang terkandung di dalamnya, bunga dan kondisi yang terkandung di dalamnya, serta hal lain yang terkandung di dalamnya. Keindahannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Keindahan dari kondisi, kekayaan dari batin dharma, serta masih banyak lagi. Akan tetapi ini adalah kondisi batin para Buddha dan Bodhisattva, sehingga ketika berbicara mengenai kondisi batin Buddha adalah menakjubkan dan sulit dibahas. Inilah kondisi batin Buddha. Kita makhluk awam yang ingin membahas tentang prinsip kebenarannya yang sangat dalam dan menakjubkan. Kondisi batin tersebut bukan sesuatu yang dapat kita hayati dan pahami. Tentu saja, untuk orang dengan akar kapasitas yang unggul, hanya kondisi tertinggi dan tiada tara yang mampu untuk menghayatinya. Akan tetapi, Buddha Sakyamuni, beliau berada di dunia ini, meskipun kondisi batinnya sangat kaya, tetapi membabarkan dharma untuk dunia ini, harus membabarkan tentang dunia, hubungan antar manusia, melihat penderitaan dunia. Begitu banyak wujud penderitaan. Perwujudan itu memiliki prinsip. Prinsip memiliki dharma, pembahasan juga dharma ini. Menggunakan bahasa yang sederhana untuk berbicara, agar orang yang memiliki kapasitas unggul dan menengah dapat menerimanya. Orang-orang dengan kapasitas paling unggul dapat menghayati kondisi Buddha pada Awatam Saka. Itu merupakan kapasitas yang paling unggul. Yang dapat menghayati kondisi Sang Buddha adalah sangat kaya. Orang dengan kapasitas unggul dapat memahami bahwa Buddha datang ke dunia untuk membabarkan dharma tertinggi dan tiada tara. Dharma ini harus disebarluaskan di dunia serta dapat digunakan. Jadi, tahu untuk meningkatkan diri sendiri harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, kita juga telah membahas ini sebelumnya, harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Berapa banyak dewa yang telah mendengar bahwa Buddha dari 10 penjuru telah tiba. Semua orang membahas tentang tempat yang sangat jauh. Pada tempat tersebut terdapat sebuah dunia yang bernama Saha, yang di dalamnya terdapat seorang Buddha, yakni Buddha Sakyamuni. Semua orang telah mendengar tentang ini kemarin.
Semua dharma yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni di dunia saha adalah yang tertinggi dan tiada tara. Semua orang harus mempunyai hati yang tulus, harus mempunyai hati dengan rasa hormat yang mendalam, juga harus sepenuh hati dalam memberikan penghormatan, sehingga kita harus mengetahui dunia awatamsaka, meskipun keindahan dan keagungan kondisi tersebut adalah kondisi batin dari para Buddha, kondisi agung dari kekayaan dan kelimpahan yang demikian. Ketika Buddha membabarkan kepada orang lain bahwa dunia tidak dapat dihayati, bagaimana jika mengubah niat pikirannya, kemudian menggunakan ajaran jalan tengah? Oleh karena itu, Sutra Teratai merupakan pilihan dari Buddha Sakyamuni berdasarkan niat dasar beliau datang ke dunia. Ini adalah bagaimana beliau dapat membabarkan dharma yang tertinggi dan tiada tara, mengikuti kapasitas orang-orang di dunia sebagai obat spiritual yang menakjubkan, karena para makhluk di dunia menderita. Para makhluk sangat menderita, maka tubuh dan batin mereka menderita karena ketidakseimbangan keempat elemen. Para makhluk sangat menderita, maka menggunakan Sutra Teratai untuk datang ke dunia, bukan hanya agar orang menerimanya, juga agar orang dapat menerima dan memanfaatkannya. Dharma yang kita terima juga dapat kita manfaatkan di dunia. Memanfaatkannya di dunia merujuk kepada pelatihan diri, menerima kemudian melatih diri, sebuah jalan yang sejati. Jalan sejati ini disebut jalan Bodhisattva. Terjun ke tengah orang banyak untuk menolong para makhluk yang menderita. Pada saat yang bersamaan, memberikan arahan akan prinsip kebenaran ini, meneruskan prinsip kebenaran dari Sutra Teratai di dunia ini selamanya agar tetap lestari. Dengan demikian, semua orang dapat menyebarluaskan dharma. Semua orang dapat menerima dan memanfaatkan dharma. Semua orang dapat kembali membabarkan dharma. Ini adalah resep yang sangat mujarab untuk menyelamatkan dunia. Ini merujuk kepada Sutra Teratai, nilai berharga dari Sutra Teratai yang tidak mungkin tidak digunakan di dunia ini, sehingga semua orang dapat menerima dan mempergunakannya. Semua orang harus menerimanya dengan baik. Oleh karena itu, dalam perbendaharaan dari Sutra Teratai, bunga mekar dan buah tumbuh dalam kemurnian. Apakah bunga tersebut? Yaitu bunga teratai. Bunga teratai dunia merupakan sebuah perumpamaan untuk kondisi batin Buddha, karena dunia ini disebut sebagai saha, yang merujuk kepada menahankan dengan kesabaran. Bagaimana untuk menahankan dengan sabar? Karena kotor dan keruh. Kekeruhan dunia ini sangat tebal, sehingga orang di dunia ini batinnya dipenuhi oleh kekotoran dan kekeruhan. Karena batin telah tercemar, maka akan menciptakan dan mengakumulasikan karma buruk secara berulang-ulang. Karena keserakahan, kemarahan, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Kekeruhan yang demikian berada pada batin setiap orang, sehingga kita tidak memahami prinsip kebenaran karena melihat kondisi yang indah, tetapi kita hanya memikirkan keinginan kita. Setiap tempat yang indah, saya harus menjelajahinya. Menjelajahi merujuk kepada pergi ke tempat tersebut, melihat apakah terdapat barang yang bagus untuk dibeli, apakah terdapat hal untuk dinikmati, sehingga menjelajahi tempat yang indah
Akan tetapi, tempat yang indah menjadi rusak akibat ulah manusia. Tanpa henti membuka jalan menuju lereng gunung, tanpa henti mengeruk gunung untuk membuka jalan, menciptakan transportasi untuk manusia, merusak alam terlebih dahulu untuk menciptakan peluang bisnis. Orang yang ingin menjadi pengusaha untuk menghasilkan uang sangat banyak, maka akan banyak orang yang tamasya pada tempat tersebut. Kendaraan yang datang dan pergi membuat tempat tersebut menjadi tercemar, sehingga ketika orang melihat tempat yang indah, mereka pergi ke sana untuk mengkonsumsi berbagai hal yang diawali dengan merusak, kemudian dikonsumsi, yang pada akhirnya adalah mencemari tempat tersebut, mencemari bumi. Bukankah ini adalah kekotoran batin dari manusia di dunia? Lihatlah tahun 2020, pada akhir-akhir ini juga telah berlangsung selama beberapa bulan belakangan ini. Setelah melewati tahun baru Imlek, setiap orang yang berada pada setiap negara di dunia ini, setiap orang merasakan bahaya untuk dirinya sendiri. Batin merasakan bahaya dan tidak damai. Ini merujuk kepada pandemi kali ini, yakni COVID-19. Pandemi kali ini, virus ini terus menyebar. Demikian terus menyebar ke seluruh dunia untuk menyelidiki bagaimana virus ini menyebar dengan cepat, yakni melalui pariwisata. Pergi ke sebuah negara untuk pariwisata, yang mana negara tersebut terdapat orang yang tertular. Ketika orang ini kembali dari tamasya, mereka membawa virus tersebut kembali bersama mereka. Ini merujuk kepada pariwisata. Turis pariwisata menyebarkan virus ke tempat yang mereka kunjungi. Mereka datang dan pergi. Jelasnya pada kurun waktu tersebut, berita terus mewartakan berasal dari suatu tempat dan menuju suatu tempat untuk pariwisata. Ketika kembali dari tempat tersebut juga dikonfirmasi positif. Pada tempat tersebut dikonfirmasi orang tersebut pergi ke tempat lain, dari sana pergi ke tempat lain lagi, datang dan pergi. Pada akhirnya virus ini merujuk kepada orang ini membawa virus ini kemana-mana, sehingga menyebarkannya ke seluruh dunia. Transportasi sekarang berkembang. Sebuah pesawat terbang, baik turis, pelaku bisnis, pergi berjumpa kerabat, atau untuk pulang ke rumah, dan lain-lain. Selalu saja ada jarak, datang dan pergi. Memakai alat transportasi sangatlah praktis, sehingga virus tersebar dengan demikian, maka memiliki laju yang sangat cepat. Sampai sekarang ini di tahun 2020, kasus terkonfirmasi sehari demi sehari terus bertambah banyak. Seluruh dunia masih banyak, tetap sama, jumlah kasus tetap tinggi dan tidak menurun. Dikarenakan ini terus naik, situasi di seluruh dunia berubah. Orang yang menderita semakin menderita. Dunia industri dan perdagangan sudah berhenti. Tidak ada seorang pun yang berlalu dengan santai. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini, dikarenakan makhluk tidak mengetahui dharma atau tidak mau menerimanya. Ini adalah dunia jahat dari 5 kekeruhan. Buddha datang ke dunia ini berharap untuk menyadarkan dunia ketidakselarasan ini dan kondisi penyakit. Ketidakselarasan 4 unsur utama mengakibatkan adanya kondisi penyakit ini. Jadi Sang Buddha datang ke dunia ini untuk mengajar semua orang, membimbing semua orang ke satu arah, ke arah pembebasan. Arah tujuan ini adalah kembali kepada sifat dasar.
Jika kita kembali kepada sifat dasar, secara alami akan berdiam pada teratai dan awatam syaka. Dengan sutra teratai ini, meskipun kita berada di dunia saha, juga tidak akan tercemar. Kembali pada sifat dasar yang merujuk kepada bunga mekar dan buah tumbuh dalam kemurnian. Sutra teratai adalah mengumpamakan bunga teratai. Ketika bunga teratai ini datang ke dunia saha diibaratkan sebagai sebuah kolam berlumpur. Bunga teratai berada di tengah kolam berlumpur, dunia yang dipenuhi oleh 5 kekotoran. Semakin keruh kolam tersebut, semakin mekar bunga teratai. Sebelumnya, kita sering membahas kolam berlumpur yang keruh untuk membuat bunga teratai mekar dan indah. Karena bunga teratai memiliki kolam berlumpur ini, kolam yang berlumpur, sehingga untuk membuat bunga teratai mekar dengan indah. Prinsip yang sama, karena dunia ini terdapat penderitaan, sehingga memerlukan bodhisattva hadir di dunia ini. Karena terdapat pengajaran dan didikan dari Buddha yang datang ke dunia ini, maka bodhisattva menerima pengajaran tersebut, kembali bersedia untuk terjun ke tengah banyak makhluk yang dipenuhi oleh kekeruhan yang berat, untuk menolong dan menuntun para makhluk. Ini adalah sistem dari sutra teratai. Pada dasarnya, Buddha dapat tetap berada di dunia perbendaharaan bunga teratai. Demi dunia saha, beliau tidak bertahan pada perbendaharaan bunga teratai. Beliau datang ke dunia saha, kolam berlumpur, dan dunia yang keruh ini untuk mengajar dan membimbing bodhisattva. Tentang dunia teratai, bodhisattva terjun ke dunia untuk menolong penderitaan. Bukankah ini yang sedang kita lakukan saat ini? Maka saat ini bunga mekar dan buah tumbuh dalam kemurnian. Bunga teratai telah berbuah kembali. Buah dari bunga teratai tumbuh dari kolam berlumpur. Ini mengumpamakan dalam melatih diri kita harus merenung dengan baik dalam keheningan. Bagaimana ajaran Buddha mengajar kita berada di dunia saha ini. Batin kita dipenuhi kekotoran dan kekeruhan. Sang Buddha mengajar dan mendidik kita bagaimana kita membersihkan kekotoran dan kekeruhan menjadi murni. Kita menggunakan air dharma untuk membersihkannya, membersihkan tubuh jasmani dan batin kita, mengatur kehidupan kita, membawa batin kita ke dalam kondisi samadhi. Jika tubuh kita disiplin, aturan dari tubuh adalah menegakkan sila, bukan melanggar sila. Sila merujuk kepada melindungi kehidupan, harus menyayangi dan melindungi para makhluk. Kita tidak dapat mencelakai orang untuk memberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Menyayangi orang lain pada saat yang sama juga harus menyayangi segala jenis kehidupan, sehingga sebersih cinta kasih ini adalah harus menyayangi jiwa kebijaksanaan diri kita sendiri, menyayangi dan menghargai seluruh kehidupan para makhluk, sehingga jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh. Anda harus menjaga sila dan aturan, menegakkan sila, tidak membunuh, untuk memupuk cinta kasih dalam diri Anda. Anda harus menegakkan pola hidup vegetarian. Oleh karena itu, ini adalah akar yang paling mendasar. Bagaimana untuk memurnikan tubuh dan batin kita? Bagaimana cara untuk menunjukkan cinta kasih kita? Kita harus menemukan cara agar ia bunga mekar dan buah tumbuh dalam kemurnian.
Tubuh internal dan eksternal kita harus murni, maka kita harus merenungkannya dengan baik. Jika tidak menerimanya dengan tulus, bunga tidak akan mampu tumbuh pada kolam teratai. Jika Anda tidak menerimanya seperti terjatuh ke dalam lumpur. Ketika terjatuh, dia akan menjadi kotor bersama lumpur tersebut. Jika Anda benih yang baik, ketika ditanam secara alami akan berbunga dan dapat berjumpa dengan Buddha. Ini sangat alami. Akar akan tumbuh di dalam kolam. Bunga akan mekar menghadap ke atas. Bunga mekar dan akan menjadi buah. Ini adalah kondisi yang sangat halus dan menakjubkan. Ketika buahnya matang, di dalamnya akan muncul benih. Semua ini membutuhkan sumsum ajaran Jingse. Batin harus murni tanpa noda. Ini yang disebut sebagai perenungan dalam hening, yang merujuk kepada bunga teratai telah mekar. Benih tersebut tidak ternodai oleh kolam berlumpur. Ia tumbuh di dalam kolam berlumpur, murni tanpa noda. Benih ini juga dapat menghasilkan benih yang tanpa batas, sehingga sumsum ajaran Jingse, intisari merujuk kepada menerima Dharma ini. Juga masih dapat menciptakan Dharma, laksana manusia. Ketika produksi darahnya tidak baik, dia akan menderita anemia, maka akan kekurangan darah, tidak dapat memproduksi darah, yakni membutuhkan sumsum. 20 atau 30 tahun yang lalu, yakni tahun 1993, kita mendirikan Bank Data Sumsum Tulang Belakang, kemudian Insan Ceci. Semua orang dengan sepenuh hati menghimbau dan merekrut sumsum tulang belakang, yakni untuk menolong orang lain. Ada yang tidak bisa disembuhkan dengan obat, hanya membutuhkan sumsum tulang yang dapat memproduksi darah. Merujuk kepada sumber untuk memproduksi darah, untuk memperbaikinya. Itu adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang adalah sumber darah. Dengan teknologi kita sekarang, orang sakit bisa tertolong. Dari beberapa ratus ribu orang, kita mungkin hanya menemukan satu kecocokan, sehingga kita perlu menggerakkan sangat banyak relawan untuk menghimbau dan merekrut. Tolong untuk menolong orang di kemudian hari. Apakah Anda keberatan diambil darahnya beberapa cc untuk dicatatkan dalam basis data sumsum tulang? Di antara 10.000 orang, jika dapat mencari orang yang beruntung tersebut, yang mampu menolong orang. Untuk hal ini, kita membutuhkan banyak orang. Untuk mempromosikannya, menghimbau dan merekrut. Beberapa puluh tahun sudah berlalu tanpa terputus. Sampai sekarang masih ada tim kecil pencari donor sumsum tulang, dan di dalam basis data sudah tercatat beberapa ratus ribu data, juga sudah menyelamatkan nyawa beberapa ribu jiwa. Dari beberapa puluh negara ini, karena sungguh hati dan penuh kasih sayang, sumsum seperti kita sedang mendengarkan Dharma. Jika sumsum Dharma terserap ke dalam batin, ketika Sang Buddha membabarkan Dharma, intisari dari Dharma tersebut, jika terserap ke dalam batin kita, sudah tahu, semuanya akan menjadi jelas dan dapat dimengerti. Setelah kita mengerti, kita mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Kita memurnikan tubuh jasmani kita, menjaga kemurnian tubuh jasmani kita. Tubuh tidak melakukan perbuatan jahat seperti membunuh, mencuri, dan asusila. Kita menjaga 3 kekuatan karma agar tetap murni, sepenuhnya terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Mulut kita
tiada berdusta, omong kosong, adu domba, berkata kasar. Tubuh kita berubah 10 kejahatan menjadi 10 kebajikan. Sekarang, tubuh dan batin kita, setiap ucapan kita merupakan dharma baji. Semua orang dapat melakukan hal ini. Dharma baji ini keluar dari mulut Sang Buddha, disebarluaskan dari mulut ke mulut hingga saat ini. Orang yang sedang mendengarkan dharma, meresapkannya ke dalam hati akan mengubah batin mereka. Tidak ada keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tubuh jasmani akan murni dengan sendirinya. Meskipun usia tidak berhenti bertambah, tetapi kita telah membangkitkan tekad, menegakkan ikrar, serta menetapkan niat dan tekad kita selalu mempraktikkan hal baik dan melakukan hal baik, mematuhi aturan dengan baik, mengajar dan membimbing orang lain. Kebajikan ini, dharma baji yang berada di dunia ini. Ini merujuk kepada bagaimana menyebarluaskan dharma di dunia. Ketika kita menerima dharma, kita mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Ini melalui perenungan kita, supaya kita dapat membawanya dalam pikiran dan perbuatan, sehingga batin dan tubuh berada di dalam dharma. Kita dapat mempraktikkannya untuk banyak orang. Dengan demikian disebut bodhisattva masuk ke tengah orang banyak, untuk berhubungan dan membantu penderitaan para makhluk, sehingga dharma adalah satu tumbuh menjadi makna tanpa batas. Sang Buddha membabarkan dharma kepada kita yang sekarang berkata demikian. Apakah Anda mengerti? Sudah mengerti. Terdapat orang lain yang berbicara dengannya. Master berkata, apakah Anda mengerti? Anda mengatakan Anda mengerti. Akan tetapi saya tidak terlalu mengerti. Bolehkah Anda memberitahu saya sejenak? Orang yang mengerti harus menjelaskan kembali kepada orang yang tidak terlalu mengerti. Juga bukan dengan kata demi kata yang diucapkan. Kata-kata yang baru saja Master ucapkan tanpa bocor satu kata sekalipun. Bukan demikian. Kata-kata yang baru saja Master ucapkan, maknanya adalah demikian. Jika demikian, saya mengetahuinya. Kemudian barisan yang di belakang menanyakan kembali, bukankah Anda mengetahui semua yang diberitahukan oleh saudara sedharma baru-baru saja? Benar, saudara sedharma berkata demikian. Saya memahami maksud dari Master. Mari ungkapkan kepada saya. Saya masih belum memahami dengan jelas. Tentu saja tidak sama, juga terdapat kesan batin yang lain. Kata yang diucapkan oleh saudara sedharma dan Master adalah demikian, yakni satu persatu. Dharma ini dapat membuat orang lebih memahami. Demikianlah, akan tetapi sumbernya tidak boleh menyimpang. Inilah dharma. Semakin tersebar, semakin banyak orang memahami dharma, sehingga satu tumbuh menjadi tanpa batas. Semakin sesuai dengan akar kapasitas, orang ini menyebarluaskan kepada 5 orang dengan kapasitas tertentu. 5 orang menyebarluaskan kepada 50 orang dengan akar kapasitas tertentu. 50 orang menyebarluaskan kepada 500 orang dengan akar kapasitas tertentu. Dharma yang sama terus diwariskan dengan cara ini, sehingga seiring berjalannya waktu, dharma menjadi semakin meluas. Maka semua orang harus bersungguh hati untuk menyebarluaskannya dengan benar, tanpa penyimpangan sekecil apapun, karena penyimpangan 1 mil dapat membuat kehilangan arah 1000 mil, sehingga
kita harus mendengarkan Dharma dengan sepenuh hati. Kemarin kita sudah membahas ini. Sekarang, bagi para bodhisattva mahasatwa membabarkan sutra dari kendaraan besar yang bernama Sutra Teratai, mengajarkan ajaran bodhisattva serta dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib tata gata. Semua orang seharusnya sudah memahami dengan jelas sumsum dari Sutra Teratai. Sumsum Dharma ada di sini, mengatakan bahwa Sutra Teratai yang menakjubkan mengajarkan tentang jalan bodhisattva yang selalu dilindungi dan diingat oleh Buddha. Kita harus selalu mengingat naskah sutra ini. Sudah sejak lama kita membahas bagian naskah sutra ini. Engkau sekalian hendaknya bersukacita dari hati terdalam, juga bersembah sujud dan memberi persembahan pada Buddha Sakyamuni. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib tata gata. Para dewa ini mendengar para Buddha dan bodhisattva yang datang dan berkumpul di tempat pelatihan spiritual ini. Semua orang mulai untuk menyebarluaskan. Buddha dan bodhisattva dari kawasan lain datang ke dunia saha. Ketika Buddha Sakyamuni sedang membabarkan Sutra Teratai yang mengajarkan ajaran bodhisattva, Sutra Teratai ini adalah niat dasar yang dilindungi dan diingat oleh Buddha Sakyamuni, yakni harus dengan hati yang penuh hormat memberi persembahan dan memberi hormat kepada Buddha Sakyamuni. Ini adalah makna dari apa yang kita bahas sebelumnya. Kemudian naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Semua makhluk itu setelah mendengar suara dari angkasa mengatupkan kedua tangan ke arah dunia saha seraya berkata, Namo Buddha Sakyamuni, Namo Buddha Sakyamuni. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib tata gata. Ini adalah para makhluk dari dunia berbagai penjuru. Kelompok makhluk hidup tersebut mendengarkan hal yang sama, sehingga juga timbul rasa hormat di dalam batinnya. Buddha Sakyamuni dari dunia saha, sehingga kedua tangan mereka juga beranjali dengan tulus. Terhadap Buddha Sakyamuni dari dunia saha, maknanya adalah demikian. Semua makhluk itu setelah mendengar suara dari angkasa, para makhluk di dunia pada 10 penjuru setelah mendengar para dewa di angkasa berseru, engkau sekalian hendaknya bersukacita dari hati terdalam. Semua makhluk itu setelah mendengar dari angkasa. Ini merujuk kepada dunia dari para bodhisattva. Kelompok makhluk, sehingga semua makhluk itu bukan berasal dari dunia saha, tetapi adalah dunia dari para Buddha dan bodhisattva, yang di dalamnya masih terdapat para dewa, juga 4 kelompok makhluk. Kelompok orang ini semuanya, baik orang yang berada di tempat tersebut secara keseluruhan. Suara ini digulirkan dan saling wariskan. Dari kawasan lain digulirkan hingga dunia ini. Para makhluk yang mendengarkan suara dari angkasa ini, mereka semua mendengarnya. Para makhluk di dunia-dunia pada 10 penjuru mendengarkan suara yang demikian dari angkasa raya. Sungguh merupakan suara dari angkasa raya. Jika tidak, ketika kita berbicara di sini, belasan negara yang berada jauh dari sini, mereka juga dapat mendengarnya. Ini adalah suara di tengah sunyata. Telah digulirkan hingga tempat tersebut.
Pada masa itu, ketika teknologi dan waktu, seluruh dharma yang dibabarkan pada masa Sang Buddha telah disebarluaskan oleh waktu dan ruang hingga saat ini. Kita juga dapat berkata, dharma yang dibabarkan Sang Buddha pada 2000 tahun silam berlanjut hingga saat ini. Sekarang, suara ini melaju sangat cepat, yakni pada saat ini, sekarang, terdapat banyak negara yang mendengarkan langsung secara virtual. Kondisi pikiran mereka juga telah menerima suara ini. Sehingga kita dapat melakukan ini dengan suara kita sekarang, karena teknologi dapat membawa kebijaksanaan Sang Buddha serta seluruh ajarannya. Hingga kita saat ini, generasi kita telah di depan mata. Suara Sang Buddha dapat menjangkau 10 penjuru dunia. 10 penjuru dunia yang berbeda berada pada dunia Asamkayaya yang jauh, dunia para Buddha yang sangat panjang dan jauh. Suara mereka juga mampu menembus kembali ke dunia saha jika kita sedang terhubung melalui koneksi video. Pada saat yang sama dapat melihat banyak orang muncul. Dengan suara begitu banyak orang terdengar di hadapan kita. Semua ini adalah wujud nyata dari para bodhisattva yang hadir. Jadi, teknologi masa kini di angkasa tinggi, kita dapat datang dan pergi dengan cepat dan bebas. Oleh karena itu, ketika kita membaca sutra ini, membuat kita merasakan seolah sejalan dengan kehidupan dan teknologi saat ini. Maka dari itu, kita mendengarkan dewa di angkasa bersatu, mereka saling berbicara satu sama lain. Engkau sekalian hendaknya bersukacita dari hati terdalam. Meskipun kalian bukan makhluk dari dunia saha, namun karena Buddha Sakyamuni sedang membabarkan dharma di dunia saha, maka kita semua hendaknya bersungguh hati dan bersukacita dengan hati yang penuh hormat. Mendengarkannya dengan sukacita dari hati terdalam. Jangan mendengarkan dengan sembarangan. Harus dengan hati yang terdalam. Harus dengan sepenuh hati. Mendengarkan seluruh perkataan Buddha Sakyamuni. Oleh karena itu, semua orang harus menunjukkan rasa hormat. Sebagai bentuk penghormatan, kita beranjali. Semua beranjali bersama-sama menunjukkan. Kami mengerti. Kami semua memberi hormat. Sebagai bentuk penghormatan, maka kita beranjali, menunjukkan ketulusan hati, menghadap Buddha Sakyamuni di dunia saha, dan menyebut nama Buddha. Namo Buddha Sakyamuni. Mengatupkan kedua tangan ke arah dunia saha, seraya berkata, Namo Buddha Sakyamuni. Namo Buddha Sakyamuni. Para hadirin dalam persamuhan semuanya mengatupkan tangan ke arah dunia saha ini, seraya berkata demikian, karena setelah mendengar timbul keyakinan, lalu menyebutkan nama Buddha. Ini merujuk kepada semua orang yang berada pada persamuhan tersebut. Semuanya dengan serentak menyebut Buddha Sakyamuni, beranjali dengan tulus, beranjali menghadap dunia saha. Dengan demikian, seraya berkata, yakni menyebut nama Buddha. Karena setelah mendengar timbul keyakinan, karena sudah mau mulai mendengar dunia saha, Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai. Harus didengarkan, seraya meyakininya. Karena saya menghormati Buddha Sakyamuni di dunia saha, maka saya menghormati dan memuliakannya. Maka saya harus meyakininya. Sedangkan
yakin. Yakin kepada siapa adalah menyebutkan nama Buddha, membuktikan bahwa saya yakin. Yakin mendengarkan seluruh perkataan Buddha Sakyamuni. Oleh karena itu, mereka menggunakan beraneka jenis bunga, dupa, untayan kalung, umbul, dan tirai, juga berbagai perhiasan tubuh, barang berharga, dan benda menakjubkan, semuanya ditebarkan dari jauh ke dunia saha. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib kata-kata. Ketika melihat ini, semua orang akan memahami dengan jelas. Mereka menggunakan sangat banyak benda berharga dalam pembabaran Dharma kita sebelumnya. Setiap bagian pasti ada pembahasan. Jika terdapat persamuhan, maka akan menunjukkan menabur bunga, mempersembahkan benda berharga, dan lain-lain. Sebenarnya, semua gambaran ini menunjukkan kegembiraan di dalam batin mereka. Semua orang sangat berbahagia, mengungkapkan penghormatan yang sangat tulus. Ini seperti bagaimana orang-orang saat ini menebarkan bunga setiap kali tamu tiba, seperti yang dilakukan di India dan negara lain. Mereka menaburkan bunga untuk mengungkapkan makna dari menyambut. Beraneka jenis bunga, dupa, untayan kalung, umbul, dan tirai, juga berbagai perhiasan tubuh, barang berharga, dan benda menakjubkan. Mereka mempersiapkannya segala barang berharga dan benda menakjubkan, semuanya lalu ditebarkan dari jauh ke dunia saha. Benda-benda yang ditaburkan datang dari 10 penjuru bagaikan gumpalan-gumpalan awan dan berubah menjadi tirai mestika. Benda-benda yang ditaburkan datang dari 10 penjuru bagaikan gumpalan-gumpalan awan dan berubah menjadi tirai mustika. Laksana awan di langit, gumpalan-gumpalan awan seperti sedang menyelimuti langit. Karena jika memiliki gumpalan awan pada tempat tersebut, ketika terdapat sinar matahari, awan ini laksana bayangan menutupinya. Dengan demikian, maka sinar matahari tidak akan terlalu panas. Sangat sejuk, semuanya ditebarkan dari jauh ke dunia saha, karena terangnya cahaya Buddha membuat bisa melihat jauh. Makanya menebarkan bunga dan sebagainya dari jauh ke tempat ini. Di atas ini, di atas kepala, sangat banyak keagungan dan benda berharga. Maka karena terangnya cahaya Buddha membuat bisa melihat jauh, makanya menebarkan bunga dan sebagainya dari jauh ke tempat ini. Ini merupakan sebuah ungkapan penghormatan. Semua orang memberi penghormatan, menabur bunga dan benda berharga, mengungkapkan rasa hormat kepada Sang Buddha. Ini adalah sebuah kondisi alam Awatamsaka dan Sutra Teratai. Agak sedikit berbeda. Kondisi Awatamsaka sangat makmur, tetapi kondisi Sutra Teratai adalah kekayaan dan didikan, menginspirasi semua orang menjadi teratai murni di tengah lumpur. Ia dapat terjun ke tengah orang banyak untuk menuntun dan mengubah, sehingga mengajarkan ajaran bodhisattva. Para bodhisattva sekalian, Dharma ada di dalam batin manusia. Batin manusia, jika dapat ditanami benih, setiap butir benih adalah benih yang keras. Ia berada di dalam dunia saha ini. Semakin kotor dunia saha, semakin banyak bunga teratai akan mekar. Semakin banyak makhluk hidup yang menderita, maka
semakin teguh pula arahan bodhisattva. Maka dari itu, jika kita semua dapat memahaminya, Dharma akan masuk ke dalam hati. Senantiasa harus lebih bersungguh hati